Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sosiologi dalam masyarakat siber. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aprilia Yunita Zelatul Fiasari dan rekan saya Azizatul Marfuah. Saya Emil Selamat Abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang sosiologi dalam masyarakat Cilber. Sosiologi dalam masyarakat Cilber adalah ilmu yang mempelajari fenomena sosial baru yang muncul di dunia digital. Karena perubahan sosial makin cepat, sosiologi harus terus memperbarui teori agar bisa menjelaskan kondisi terkini. Masyarakat Cilber mencerminkan kehidupan manusia modern sekarang. Sosiologi Cilber juga dianggap sebagai bentuk komunikasi baru. Tugasnya adalah membaca dan memahami fenomena sosial di dunia digital. Misalnya, menurut Gindres, masyarakat kita sekarang seperti truk besar yang terus berjalan, tapi tidak jelas arahnya. Pengertian masyarakat Cilber. Masyarakat Cilber adalah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindra melalui penginderaan manusia, tetapi dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Pada awalnya, masyarakat Maya adalah sebuah fantasi manusia tentang dunia lain yang lebih maju dari dunia saat ini. Fantasi tersebut adalah sebuah hiperrealitas manusia tentang nilai citra dan makna kehidupan manusia sebagai lambang dari pembahasan manusia terhadap kekuasaan materi dan alam semesta. Akan tetapi, ketika teknologi manusia mampu mengungkapkan misteri pengetahuan itu, manusia mampu menciptakan ruang kehidupan baru bagi manusia di dalam dunia hiperrealitas itu. Kehidupan masyarakat Cilber. Masyarakat Cilber menciptakan kultural universal yang dapat dijelaskan sebagaimana yang dimiliki oleh masyarakat nyata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, mata pencarian dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup adalah teknologi informasi yang umumnya dikenal dengan mesin-mesin komputer dan mesin-mesin elektronika lain yang membantu kerja atau dibantu oleh mesin komputer. Selain ini, mesin-mesin yang dimaksud telah dapat memproduksi diri sampai pada tingkat yang diinginkan. Yang kedua, mata pencarian dan sistem-sistem ekonomi. Masyarakat Maya memiliki mata pencarian yang sangat menonjol dan spesifik dalam bentuk menjual jasa dengan sistem ekonomi substitusi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah dikembangkan dalam masyarakat Maya adalah dalam bentuk sistem kelompok jaringan, baik intra maupun antar jaringan yang ada dalam masyarakat Maya. Masyarakat global dan pembentukan Cilber Community. Teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah masyarakat lokal menjadi masyarakat global. Dunia kini seperti sebuah desa besar di mana orang-orang bisa saling mengenal dan berhubungan dengan mudah. Masyarakat global memungkinkan terbentuknya budaya baru, produk industri, perdagangan internasional, perdagangan militer, bahkan perang dan skala dunia. Selain itu, teknologi juga melahirkan masyarakat Maya. Akibatnya, manusia hidup dalam dua dunia sekaligus. Yang pertama, masyarakat nyata, kehidupan yang bisa dirasakan langsung dengan panca indera seperti interaksi sehari-hari. Yang kedua, masyarakat Maya, kehidupan yang terjadi di dunia digital atau internet meski tidak terlihat secara fisik tetapi dianggap sebagai realitas. Masyarakat Maya atau sisi lain kehidupan masyarakat manusia. Masyarakat Maya awalnya hanya sebuah khayalan tentang dunia yang lebih canggih. Namun, dengan kemajuan teknologi, manusia bisa benar-benar menciptakan ruang hidup baru di dunia maya. Kehidupan di masyarakat Maya ini menyeru cara hidup di dunia nyata. Dalam masyarakat Maya ada proses sosial dan interaksi sosial. Misalnya, ada yang hanya berlangsung sebentar atau sementara, dan ada juga yang bisa bertahan lama, bahkan permanen. Intinya, masyarakat Maya adalah hasil ciptaan manusia yang meniru kehidupan nyata dengan interaksi sosial yang bisa singkat maupun bertahan lama. Masyarakat Maya atau sisi lain kehidupan masyarakat manusia.
Proses sosial dan interaksi di dunia maya dibentuk oleh kepentingan penggunanya. Ada interaksi yang hanya bersifat sementara, seperti saat browsing dan chatting. Namun ada juga yang berlangsung lama di antara para pengguna internet yang aktif berinteraksi. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti berbisnis, belajar, dan bersosialisasi di dunia maya. Meskipun mereka tidak menetap atau memiliki alamat fisik di sana. Selanjutnya, kelompok sosial maya. Kelompok sosial maya dibagi menjadi dua. Yang pertama, keanggotaan seseorang dalam unit-unit kelompok intra yang berpusat pada server tertentu, yang sifatnya menyerupai serumpun anggota dalam instansi tertentu. Yang kedua, kelompok sosial inter atau internet, yaitu kelompok terbesar dalam masyarakat maya, yaitu kelompok yang keanggotaannya didasarkan pada kebutuhan layanan tuan rumah atau website terhadap tamu yang free seperti email, chatting, ataupun yang members seperti provider atau website tertentu. Lanjut, peranata sosial masyarakat maya. Ada bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi di cyber community, yaitu yang pertama, pencurian dan penggunaan akun orang lain. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak cipta. Yang ketiga, perlakuan dan penyerangan atau perusakan jaringan. Yang keempat, ada penipuan dan pencurian. Yang kelima, problem hak membela diri. Yang keenam, eksploitasi perempuan dan penyerangan pornoteks dan erotisme. Yang ketujuh, program hak dan kebebasan mengakses informasi. Yang kedelapan, problema norma susila terbanyak dalam masyarakat maya berhubungan dengan pelanggaran norma-norma seksualitas dan pornografi. Cybercrime dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dalam cyber community. Untuk itu, kebutuhan terhadap cyber law menjadi sangat mendesak. Cyber law adalah perangkat hukum positif yang digunakan untuk mengontrol akselerasi kehidupan dalam cyber community. Cyber law akan memainkan dua sisi pengendalian masyarakat, yang secara generik dan efektif menghukum setiap pelanggaran dalam cyber community. Prinsip-prinsip dalam cyber law itu ada 4. Yang pertama, memberikan rasa aman terhadap masyarakat cyber community ataupun masyarakat nyata. Yang kedua, memberikan rasa keadilan pada komunitas masyarakat maya. Yang ketiga, melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak intelektual atau hak-hak material. Yang keempat, menimbulkan efek jera terhadap pelaku jera bagi pelaku kejahatan di cyber community. Ada komunikasi cyber media. Yang pertama, cybermedia adalah media massa yang menyampaikan pesan melalui internet dengan menyajikan yang luas, terkini, interaktif, dan dua arah. Media ini memanfaatkan teknologi digital dan protokol internet terbuka seperti TCP atau IP untuk komunikasi antar jaringan dan individu, memungkinkan berbagai aktivitas seperti email, download, chatting, dan browsing. Kemunculan teknologi ini melahirkan konsep komunikasi maya yang mengubah paradigma komunikasi tradisional. Ada konsep dasar cyber. Yang pertama, WOT. Cybermedia adalah salah satu jalur penyaluran pesan melalui media massa yang distribusinya melalui jaringan internet dengan cara penyajiannya bersifat luas atau up-to-date, terkini, interaktif, dan wide communication. Yang kedua, why. Dengan adanya media massa, dalam wujud ini cybermedia arus informasi yang ada dapat selalu terupdate kapan saja, berbeda dengan media massa cetak dan media massa siaran atau elektronik. Yang ketiga, where. Cybermedia beroperasi secara global dan universal melalui jaringan internet yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa batas. Yang keempat, ada whom. Sebutan bagi para penghuni dan pengguna dunia cyber atau dunia maya adalah netter.
Sebagian besar di antara netter adalah para pencari informasi. Ada juga Wu. Sebagian lainnya adalah pemberi informasi. Jadi Wu ini adalah sebagai pemberi informasi. Selanjutnya ada How. How itu adalah penggunaan cybermedia yang baik adalah menjadi pengguna aktif yang tidak hanya mencari, tetapi juga mempublikasikan informasi ke internet. Yang ketiga, sifat media cyber. A. Bersifat luas yaitu atau global, menembus perbedaan jarak dan waktu. B. Up to date, yaitu terkini. Dengan media cyber, setiap pemberi informasi dapat memperbarui informasi yang ingin mempublikasikan di internet. C. Y communication, berbeda pada media konvensional yang hanya berpatokan pada satu arah, yaitu menyampaikan pesan kepada khayal tanpa ada timbal balik feedback kepada pemberi pesan. D. Interaktif, sifatnya tidak statis, interface atau tampilannya memiliki objek yang dapat berinteraksi dengan objek yang dapat berinteraksi dengan pengguna dan pencairan informasi. Selanjutnya, cara baru. Internet telah mengubah cara komunikasi manusia, membuat lebih mudah meskipun berbeda jarak dan waktu. Beberapa teknik penyebaran pesan baru melalui internet antara lain A. Blogging, yaitu menulis artikel atau cerita pribadi di platform seperti Blogger dan WordPress. B. Microblogging, yaitu seperti bentuk blogging yang lebih singkatnya seperti Twitter, Plus untuk mendekatkan komunikasi dengan audiens. Yang C. Streaming video, seperti menyebarkan video secara langsung lewat internet. Contohnya seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya poin D, podcast, yaitu menyebarkan pesan dalam format audio, biasanya sebagai pelengkap siaran radio. E. Screenshot, menampilkan visual layar komputer secara interaktif untuk mempelajari atau presentasi. Untuk yang di F, digital publication, seperti mempublikasikan tanpa kertas, paperless seperti e-book, e-zine, dan paper dalam format PDF. Teknologi ini membantu penghemat proses pencetakan. Untuk selanjutnya, pedoman pemberitahuan media cyber. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila, UU 945, dan Deklarasi HAM PBB. Media cyber di Indonesia merupakan bagian dari kebebasan tersebut karena memiliki karakter khusus. Media cyber memerlukan pedoman agar terkelola secara profesional sesuai UU Pers nomor 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Oleh karena itu, Dewan Pers bersama berbagai pihak menyusun pedoman pemberitaan media cyber. Selanjutnya, aplikasi cyber dalam kehidupan masyarakat, yaitu e-government dan varian E lainnya. E-government adalah konsep yang lebih luas dari e-office. Ketika kelompok kecil telah hadir dalam dunia maya, e-commerce dalam konsep yang lebih luas telah berkembang dalam banyak bidang komersial, perbankan, dan usaha-usaha retail sudah melalui kegiatan ini dengan sangat sukses. Selanjutnya, aplikasi cyber dalam kehidupan di masyarakat. Aktivitas paling padat lainnya dalam dunia maya adalah gagasan membangun pemerintah maya dengan menggunakan konsep e-voice, e-conference, email, e-fax, dan e-file, dan sebagian serta melakukan aktivitas komersial sebagai konsekuensi lain perkembangan market dalam masyarakat maya.
Konsep E yang sedang dikembangkan di Indonesia mencakup konsep governed to governed atau governed to business, governed to community, business to business, ataupun governed to business to community. Konsep-konsep tersebut memungkinkan terjadi komunikasi dua arah ataupun tiga arah. Dengan demikian, transparansi, efisiensi, dan pengawasan di antara mereka dapat terlaksana dengan baik.